Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah keluarga saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup, bahkan saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan saat ini, mari rasakan kebaikannya, dan sekalipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan pengharapan. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Sekalian, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Baik, atas segala berkat dan pertolongan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga malam hari ini. Bapa yang Maha Baik, Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kami dan pada jemaat-Mu untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah keluarga malam hari ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang hadir di dalam ibadah ini, dan Engkau juga yang mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, ibadah kami serahkan kepadamu dari awal, pertengahan hingga akhir. Apa yang kami lakukan biar berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk ke pujian kepada Allah dalam pembacaan Mazmur pasal 3 dari ayat 4 hingga ke 5 yang kita akan bacakan secara bergantian. Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaan Tuhan dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padamu.
Mari kita satu dalam doa. Dalam perkenan Tuhan menghimpunkan kami malam ini di tengah kelangsungan ibadah keluarga yang mengambil tempat di rumah kami masing-masing, kini kami bersama akan mendengar firman Tuhan melalui pembacaan dan pewartaan sabda. Memohon kasih-Mu, kiranya dalam pertolongan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus, kami dihantar untuk dapat memahami apa kehendak Tuhan yang kami baca dan dengar, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keterbukaan itulah yang kita saksikan. Apa yang berlangsung dalam kehidupan Yesus sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Tesalonika ini, yang mana ia tidak hanya terbuka terhadap siapa dirinya, yaitu ia juga adalah Allah, tapi juga ia terbuka di dalam kehidupannya untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Ini perlu disampaikan kepada kita karena tidak sedikit kita mendapati dalam perjumpaan dengan sesama kita, orang begitu tertutup, baik itu menyangkut tentang dirinya maupun juga apa yang menjadi kemauannya. Dan tentu dengan sifat daripada Yesus yang terbuka, maka dengan itu kita juga mengetahui secara langsung apa yang Tuhan inginkan dan maukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, terlebih sebagai umat kepunyaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, dari bagian bacaan Alkitab kita yang satu ayat ini saja disebutkan di sana, di antaranya bahwa dalam menjalani kehidupan ini Tuhan menginginkan kepada kita agar supaya hidup ini dijalani dengan rasa untuk boleh menaikkan syukur di dalam segala hal.
terhadap apa yang berlangsung kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apa saja yang perlu kita syukuri dalam menjalani kehidupan ini? Karena disebutkan bahwa mengucap syukur itu harus dilaksanakan di dalam segala hal. Oleh karena itu, di antaranya kita harus mengucap syukur, yang mana dalam kehidupan ini kita dimintakan untuk menaruh keberpihakan terhadap orang-orang yang tawar hati. Kita juga harus mengucap syukur atas ajakan memperhatikan lingkungan kita, khususnya mereka yang mengalami kelemahan. Demikian juga kita dimintakan untuk bersyukur dalam kehidupan ini, karena kita walaupun dalam penyelenggaraan atas hidup yang Tuhan anugerahkan pada kita, ada yang menegur kita, ya kita harus bersyukur untuk semua itu. Tapi tentunya tidak hanya dalam hal-hal yang seperti itu kita bersyukur. Kita juga harus bersyukur, harus menyatakan syukur kita dalam rupa mana, yaitu adanya kerelaan dalam diri kita untuk mana berani menegur orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Dan kemudian juga tentu ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ungkapan syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur dalam perkara-perkara membela orang lain, memperhatikan orang-orang yang lemah, ya, serta juga menegur orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Ya, itu tentu kita berlangsungkan adalah sebagai wujud mana kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh memakai kita untuk menjadi alat di tangannya guna menghadirkan dan menyatakan
damai sejahtera Tuhan atas sesama kita di tengah kenyataan kehidupan yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Mengapa didapati adanya orang yang tawar hati dan mengalami kelemahan serta hidup dengan tidak tertib? Yang jelas, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika kita mengacu kepada keberadaan jemaat di Tesalonika yang menjadi fokus bacaan kita, di sana kita melihat bahwa jemaat di Tesalonika memang benar mereka menempati sebuah kota yang maju, karena memang Tesalonika itu adalah ibu kota daripada provinsi Makedonia. Bahkan bisa juga dikatakan bahwa Tesalonika adalah merupakan pusat perniagaan, lalu lintas perdagangan. Maka dengan itu kita bisa memperkirakan bahwa semestinya yang berlangsung dan terjadi di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika atau secara umat masyarakat secara umum, ya mereka sejahtera. Tapi apa yang kita saksikan secara real dalam keberadaan secara khusus umat Kristiani yang ada di Tesalonika, nampak bahwa kesejahteraan kurang, menaruh keberpihakan terhadap diri mereka. Itu diakibatkan adalah oleh karena perlakuan yang tidak merata, di mana ada diskriminasi terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan hal itu bukan hanya dari sudut ekonomi, tapi juga menyangkut masalah-masalah hal-hal yang politis. Sehingga dengannya menempatkan juga umat tawar hati dalam artian
untuk tetap meyakini akan nubuat-nubuat yang mereka terima menyangkut tentang pengharapan dalam kelangsungan kehidupan mereka yang baik. Demikian juga tentunya dari soal-soal kesejahteraan dalam kehidupan hari-hari mereka, terhadap segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan dan tuntutan hidup, menyangkut tentang apa yang dimakan ataupun apa yang akan diminum. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ini keadaan ini yang kerap kali membuat orang hidup menjadi tidak tertib, dan kita dimintakan untuk hadir di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, sebagaimana jemaat di Tesalonika, untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Demikian juga tentunya jika kita tidak tertib, salah satu di antaranya, dan ditegur, ya kita harus bersyukur dengan keadaan itu. Mengapa? Apalagi jika memang teguran itu adalah sesuatu teguran yang memang mempunyai nilai iman yang kuat dalam kerangka untuk mengantar kita kepada jalan kehidupan yang benar, secara khusus dalam penempatan para hamba-hamba Tuhan yang hadir di tengah-tengah keberadaan kita. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, ajakan untuk mengucap syukur sekaligus juga dengan itu memintakan kepada kita agar supaya kita menjauhkan perbuatan-perbuatan kejahatan. Apa yang jahat boleh kita balas dengan hal-hal yang jahat. Kita dimintakan untuk mengupayakan dan menghadirkan sukacita di tengah kondisi yang seperti itu. Tidak hanya bagi diri kelompok, tetapi juga adalah sukacita yang harus kita hadirkan kepada semua orang, yaitu keseluruhan masyarakat di mana Tuhan hadirkan dan tempatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersikap dengan menghadirkan diri sebagai syukur kepada Allah, yakni mengambil bagian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, menerima
segala kesalahan untuk juga dapat diintrospeksi dalam kerangka perbaikan diri, maka di situ kedapatan bahwa kita tidak merendahkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yakni nubuat-nubuat tentang nubuat-nubuat yang disampaikan kepada kita. Karena mengapa? Karena tentunya segala sesuatu yang dikatakan oleh Kristus dalam pengajarannya yang disampaikan oleh para rasul, kemudian juga hamba-hambanya, kesemuanya itu adalah merupakan sesuatu yang Allah katakan kepada Yesus untuk juga disampaikan kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, memang kita dalam hal ini, apapun situasi yang ada, jangan tawar hati, jangan juga menjadi lemah, karena dengan terus kita mau berperan melakukan apa yang Tuhan inginkan, yakni percaya akan nubuatannya dan menghadirkan apa yang Tuhan kehendaki, maka di situ kita akan melihat bahwa nubuatan Tuhan menyangkut tentang kebaikan-kebaikan akan dinyatakan di dalam keberlangsungan hidup kita. Apakah benar demikian? Marilah kita lihat. Apa yang dikatakan dalam Mazmur, katakanlah Mazmur 133 tentang hidup yang rukun. Sebagai syukur kita menyikapi keadaan-keadaan yang baik ataupun kurang baik. Maka di situ kita melihat Mazmur mengatakan bahwa disitulah mata Tuhan terarah dan Tuhan akan curahkan berkat-berkat kehidupan bagi setiap orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, dalam saat-saat mana kita berada di penghujung bulan Juni 2021, itu berarti juga saat-saat penghujung kita ada di bulan pelayanan kesaksian, tidak mengingatkan kepada kita semua. Marilah, sama seperti mata Tuhan terarah kepada mereka yang lemah, beban berat, dan meluruskan orang yang berjalan dalam ketidaktertiban. Mari kita diajak juga untuk memperhatikan saudara-saudara kita, terutama juga di tengah pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya
orang-orang di pedesaan yang mengalami pergumulan-pergumulan, tapi juga di tengah-tengah masyarakat kota. Kita dihadirkan untuk menjadi alat di tangannya, melakukan pekerjaan-pekerjaan mulianya untuk tetap memperlihatkan sukacita hidup dan terus berjuang menyatakan damai sejahtera terhadap sesama kita. Nah, bagaimana bentuk dan caranya, dan tentu banyak sekali kesaksian-kesaksian untuk mengangkat orang-orang yang mengalami kelemahan, juga beban berat. Saya sempat mengikuti webinar gereja SOS yang menceritakan tentang gereja harus melakukan diakonia yang reformatif. Maka saya pikir itu juga sesuatu langkah yang baik bagi kita, di mana kalau kita melihat dikisahkan bahwa masyarakat di desa mengalami kesusahan di dalam pemasaran karena dikuasai oleh para tengkulak, kemudian juga harga yang ditekan seenaknya, dan tindakan reformatif yang dilakukan sebagai bentuk contoh adalah datang ke desa, beli secara langsung, bawa ke kota, dan jual dengan harga yang beli dengan harga yang normal dan jual sesuai dengan harga kota. Dan itu adalah prinsip yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian tentu di situ kita melihat bahwa berkat-berkat kerukunan yang boleh terjalin di antara masyarakat yang tidak dibatasi oleh letak akan menempatkan kerjasama yang baik, membawa kesejahteraan bagi kesemua pihak. Dan ini yang harus kita lakukan di dalam keberadaan kita sesuai dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih kalau di kesempatan ini Tuhan juga memintakan kami menyatakan syukur
kepada Engkau dalam panggilan-Mu atas kami untuk merubah diri dan juga mengambil bagian dalam pergumulan-pergumulan di tengah penderitaan yang terlihat dan nampak dalam keberlangsungan tengah hidup yang Kau anugerahkan atas kami. Dan Tuhan, kami memohon Engkau berkenan memberkati bangsa dan negara kami. Kami turut berdoa, mohon kekuatan yang dari Tuhan untuk meneguhkan pemerintahan kami dalam berupaya memerangi penularan COVID-19 yang semakin meningkat. Dan kiranya ya Tuhan, peningkatan ini bukan menjadi suatu hal yang dipakai sebagai alat untuk menjatuhkan, tapi kiranya seluruh masyarakat dalam satu kesatuan hati semuanya membuat ketenangan dan membantu pemerintah dalam menyukseskan segala hal upaya dalam kerangka mencegah penularan COVID-19. Baik itu memperhatikan untuk pertambahan imunitas tubuh masyarakat bangsa melalui program vaksinasi maupun juga aturan protokoler kesehatan sebagai garda terdepan yang harus diperhatikan di tengah keseharian. Dan Tuhan, kami memohon Engkau berkenan memberkati semua pihak yang turut mengambil bagian, itu masyarakat bangsa, untuk menghindarkan bangsa ini dari kematian yang mengancam akibat pandemi COVID-19. Dan Tuhan, kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Kami menyerahkan Tuhan persekutuan di mana Tuhan himpunkan kami bersama, di khususnya kami yang ada di GPIB Jemaat Pancaran Kasih Depok ini. Bapa, kami mohon hadir dan terus pimpinlah penata layanan dalam jemaat kami. Kami bersyukur bahwa gereja sebagai bilangan institusi yang ada di tengah bangsa harus juga menopang menyukseskan program pemerintah. Kami juga ada dalam ketaatan yang seperti itu. Dan oleh karenanya kami pertaruhkan sepenuhnya perubahan peribadahan dalam kesementaraan yang harus kami jalani, khususnya dalam pelaksanaan ibadah minggu
hanya satu kali pada pukul 10 di gereja ini yang disiarkan secara langsung ke tengah-tengah kehidupan rumah tangga jemaat-jemaat. Tuhan terus berkenan memberkati penata layanan dalam jemaat kami ini, GPB Pancaran Kasih Depok. Karena itu kami menyerahkan seluruh perangkat penata layanan yang ada, baik itu pelaksana harian majelis jemaat, ke-6 pelayanan kategorial komisi dan panitia, bersama dengan jemaat yang bahu-membahu untuk tetap memperlihatkan eksistensi daripada keberadaan jemaat yang senantiasa terus dalam kesungguhan memperhatikan penata layanan atas umatnya. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga bermohon Engkau kiranya menambahkan kesejahteraan kehidupan dalam keluarga-keluarga di tengah persekutuan jemaat kami. Dan kiranya Tuhan, kesusahan tidaklah membuat keluarga-keluarga dalam jemaat kami menjadi tawar hati terhadap nubuatan Tuhan atas keberadaan kami umat-Mu yang menjaminkan akan masa depan. Dan oleh karena itu kami memohon, berikan pekerjaan terhadap jemaat kami yang mencari pekerjaan. Berikan kemampuan dalam hikmat yang bertambah-tambah, sehingga jemaat kami juga yang bekerja memperoleh kecakapan dalam ketaatan di tengah kesetiaan untuk melakukan tugas-tugas, melakukannya ke semua itu dengan baik dan memberi sumbangsi yang baik bagi pengembangan institusi baik swasta maupun pemerintahan dan kewirausahaan di mana jemaat kami berkarya. Dan Tuhan, kami memohon Engkau juga beserta dengan liburan panjang anak-anak kami yang dalam masa sekolah yang mereka jalani. Biarlah Tuhan juga persiapkan mereka untuk melangkah lagi ke depan dalam jenjang yang lebih tinggi. Demikian juga ya Tuhan, berikan tempat atas anak-anak kami yang mencari tempat pendidikan yang lebih tinggi dalam kelulusan yang mereka terima. Baik taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, atas kejuruan, maupun juga yang ke perguruan tinggi. Dan Tuhan, cukupkan segala sesuatu apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan untuk menopang pendidikan anak-anak kami. Dengan berkat-berkat-Mu yang tak berkesudahan. Lalu Tuhan, hadirlah di tengah keluh kesah jemaat kami yang sakit, beri kekuatan. Nyatakan kuasa-Mu atas pengobatan yang didapatkan, serta dukungan doa, demikian juga perhatian dalam rupa layanan yang diberikan kepada kekasih-kekasih kami yang sakit. Supaya dengan itu, mereka juga mengalami pemulihan, menyaksikan ketabiban-Mu yang agung di dalam keberadaan mereka. Lalu kuduskan jemaat kami yang berbahagia dalam sukacita di tengah pertambahan anggota keluarga, baik menantu maupun anak cucu yang terlahir, dan juga dalam rupa keberhasilan anak-anak jemaat yang naik kelas, lulus, dan lain-lain, serta mendapatkan pekerjaan. Dan terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan hidup kami sepenuhnya ke dalam pimpinan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, Kristus yang telah mengajar kami berdoa,
Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, marilah memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami mensyukuri setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan tetap berdiri. Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi sesama. Dari semula kau tetapkan
Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.